Media sosial diramaikan dengan pengakuan wanita mantan pemain sirkus di Taman Safari Indonesia. Dalam pengakuannya, wanita tersebut pernah mengalami kekerasan fisik saat masih menjadi pemain sirkus. Ia juga mengaku sempat tak memiliki identitas sama sekali dan tak mengetahui dari mana asal-usulnya saat itu. Setelah cerita tersebut viral, beberapa mantan anggota sirkus lainnya pun mulai angkat bicara. Kisah pilu para mantan pemain sirkus tersebut akhirnya mendapat perhatian dari para selebriti dan juga para anggota DPR. Sampai 2 bulan saya dirantai. 2 bulan setiap habis selesai show, itu saya dirantai. Terus berjalannya waktu, setelah selesai saya dirantai, saya melakukan aktivitas seperti biasa. Main, latihan, nanti selesai show malam saya dirantai lagi. Dan pada saat itu saya juga sampai melahirkan pun saya dipisahkan dengan anak saya. Setelah habis disetrumin itu, saya kan dipukulin. Saya lemas, jatuh. Saya minta ampun, gak boleh bersuara. Jangan, pokoknya kalau kita bersuara mari tambahin lagi. Saya bingung mau ngadunya kemana gitu. Sempat pengen ngomong ke pengunjung juga mau minta tolong, tapi saya nggak berani. Kayaknya takutnya orang nggak ada yang percaya sama saya. Buat apa kerja kayak gitu? Mendingan pindah. Kalau aku jadi dia dieksploitasi terus aku pindah. Biasanya berkomentar tentang sesuatu yang aku udah tahu, tapi aku sebenarnya nggak terlalu tahu kasusnya. Tapi kalau udah ngomong-ngomong seseorang disiksa di dalam pekerjaannya, menurut aku ini hal yang sangat disayangkan, hal yang sangat mencederai hak asasi manusia. Pak lawyer kan jelas ya, secara kekeluargaan, secara bagaimana harapan-harapan yang 11 orang ini meminta keadilan Pak Jansen. Jadi sebenarnya teman-teman, ini gampang nyimpulinnya sih. Kuasa hukum sini duduk sama-sama, mungkin disaksikan oleh Direskrim Polda Jabar untuk memenuhi obrolan yang kiranya bagaimana ini selanjutnya, bagaimana hak daripada mereka-mereka dalam prosesi yang terdahulu agar minimal mengobati yang terjadi. Komnas HAM sendiri menilai kasus ini sebenarnya kasus lama. Kenapa? Karena Komnas sudah menerima laporan itu tahun 1997, jadi sudah ada laporan ke Komnas HAM tahun 97, dan Komnas HAM pun sebenarnya sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan ya terhadap kasus tersebut. Dan hasil dari pemantauan Komnas HAM ini pada waktu itu ya tahun 97 ya sudah menunjukkan bahwa memang ada pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi kemudian di tahun 2004 itu ada lagi laporan ke Komnas HAM tahun 2004. Nah, dari tahun 2004 itu pun kemudian setelah tahun 2004 kita belum dapat info lagi ya. Baru tahun 2024 ini kita dapat laporan. Dan kita sampaikan bahwa waktu itu kita terima laporannya, dan karena kasusnya sudah cukup lama, kami menyarankan bahwa untuk penyelesaiannya itu sebaiknya menempuh jalur hukum aja.